Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan, selamat siang dan semangat pagi. Ya, luar biasa. Siap untuk belajar sejarah? Siap ya. Ini di kelas MIPA 7 ya. MIPA 7 dan kemarin saya kasih perhatian karena dalam saya mengajar di kelas itu MIPA 7 yang paling ada ininya, ciri khasnya ya. Baik, untuk sekarang sebelum berdoa ya. Mata pelajaran pertama. Baik, sekarang kita belajar ke corak hidup masyarakat Paksana. Apa itu yang dinamakan dengan corak kehidupan? Corak kehidupan, apa yang ada di belakang dengan corak kehidupan? Apa? Perbedaan ya, di dalamnya pasti ada perbedaan hidup, ada majemuk, terus beragam ya, beragam. Nah, namun di sini difokuskan kepada corak hidup masyarakat Praksara. Ada apa saja? Nah, untuk pembelajaran kali ini saya melakukan metode pembelajaran investigasi. Apa itu investigasi? Apa? Meneliti atau menyelidiki ya. Lebih tepatnya investigasi itu adalah menyelidiki. Di sini ada stimulus dulu nih. Pas minggu kemarin kan sudah saya sampaikan di grup tentang perihal ras manusia yang ada di dunia. Nah, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan ras manusia? Ada yang mau menjawab? Apa Pak? Apa yang dimaksud dengan ras manusia? Ras itu adalah suku. Beda. Ras itu kan berbentuk fisik dalam wujud jasmani. Wujud fungsi dari soal misalkan di suatu daerah kan, misalkan Jawa Barat manusianya gini. Apa itu Jawa, namanya? iya itu yang namanya ras. Ciri khas skematik. Kita buka slide selanjutnya saja ya. Nah, jawabannya adalah ras adalah sebuah kata serapan dari Prancis, atau dalam kata bahasa Latin itu ada yang dinamakan dengan radix. Radix itu apa? Radix itu adalah akar. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai ras ya. Nah, itu menjadi akar gitu ya, dalam jiwa gitu ya. Adalah suatu sistem klasifikasi ya, atau mengkategorikan manusia satu dengan manusia lainnya. Contoh, ini karena masih dalam pembelajarannya ras ya, bukan rasis, bukan apa. Misalkan ada suku atau bangsa Cina atau bangsa Arab, itu kan pasti mempunyai ciri khas ya. Kalau misalkan ke Cina, misalkan negara Cina atau ras Mongoloid ya, itu memiliki ciri khas sipit, terus Kuning, apa? Kuning wasat gitu ya. Nah, itu dinamakan dengan ras atau ciri khas. Terus misalkan Arab gimana? Hidungnya mancung, terus ya. Kulit warna gelap. Terus ada rambut di ininya ya. Nah, itu adalah sebuah klasifikasi ras. Jadi sudah paham sampai sini. Ras juga pasti berbeda ya dalam ciri fenotip, masalah geografis, terus tampang jasmani dan kesukuan yang terbaris. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini masih. Berarti mah rasnya berasal dari nenek moyang gitu. Turunan. Rasanya kayak ciri khas otentik tiap daerah. Ras itu seperti apa ya, kalau diibaratkan ciri-ciri ya. tadi menanyakan analogi kan. Misalnya orang Amerika putih, orang Antara mau
aqua hitam. Aqua hitam. Nah, gitu. Ya, Jadi apa? gelap ya. Gelap. Kan hitam gelap. Tuh ya. Paham sampai sini? Paham. Gelap. Ada yang mau ditanyakan? Enggak apa-apa. Tanya aja Pak, misalkan saja. Udah, yang mau bertanya lagi? Ya udah, kita lanjut ke coba sebutkan ras nenek moyang bangsa Indonesia. Ada apa saja yang sudah saya kirimkan kemarin? Bangsa Yunan dari pasti jalur. Ya, itu makanan asalnya dulu. Tapi ini mah yang sudah masuk ke Indonesia. Oh, ada dua kan? Apa? Ya, ada Ada dua. dua kan, ada yang dari Tokyo Melayu, Ada dua. sama Porto kan? Ada Rotong Melayu. Porto Melayu. Nah, Rotong Melayu itu Dari Melayu Melayu muda. Muda. Protong tua ya. Tua. Nah, kalau Butro itu Ya. muda gitu ya. Terus ada selanjutnya ada apa lagi? Ada Melak, Indonesia. ada Mosoin, terus ada Wendoin atau dan Wendoin. Jadi itu sama ya. Lanjut. Nah, di sini kita sudah masuk nih ke pembahasan. Tadi kan pertanyaan dulu saya. Nah, di sini tertera bahwa berburu dan meramu adalah jalan ninja nenek moyang. Ya. Jadi berburu ini sebagai sebuah aktivitas yang selalu dilakukan oleh nenek moyang kita, ya, oleh nenek moyang kita. Yang pertama untuk apa? Yang pertama sebagai cara untuk hidup. Lalu bagaimana analoginya dengan sekarang? Perumpamaannya dengan sekarang bagaimana? Berburu duit, ya. Duit adalah alat kita untuk mempertahankan hidup itu untuk zaman sekarang. Kalau dulu yang namanya bertahan hidup itu adalah berburu dan meramu alhasil jadi makan. Paham sampai sini? Terus di sini ada sebagai pemanfaatan olahan daya alam. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu karena manusia zaman dulu itu sudah dalam tahap rakus ya, sudah memulai menyadari bahwa mereka itu rakus, maka dijadikanlah sebuah yang tadinya berpindah-pindah tempat itu apa namanya? Nomaden ya. Nah, jadi ada upaya untuk tidak berpindah-pindah lagi, yaitu dengan cara berternak, dengan cara bertani, ya. Paham sampai sini? Nah, yang ketiga sebagai tolak ukur kecerdasan. Nah, apa hubungannya berburu dan meramu sebagai tolak ukur kecerdasan? Kita analogikan lagi. Kalau sekarang yang menjadi tolak ukur kecerdasan manusia itu bagaimana? Kalau di sini kan yang modern kan Nah, analoginya kan biar di kandang ada kan jadi banyak aset dalam orang saat ini ada itu hasil dari yang nggak belajar terus terus pengalaman. Jadi yang intinya itu kerja. Nah, dalam kerja itu ada apa aja? Kerja, ada pengalaman, ada duit. Ya itu dari kerja. Terus ada apa lagi? Dari pengalaman dan termasuk jadi itu. Jadi dari kerja. Terus tolak ukur kecerdasan. Kita balik lagi tolak ukur kecerdasan dalam ruang lingkup terkecil kita kan yang pintar, yang bisa memberikan inisiatif, yang bisa memberikan solusi. Nah, itu kan disebut dengan cerdas untuk masa modern. Maka dalam ruang lingkupnya, yaitu dalam pendidikan formal bisa, dalam pendidikan non formal juga bisa, ya. Nah, kalau zaman dulu yang disebut dengan manusia cerdas itu yang pandai berburu dan pandai Berarti pandai meramu. jadi orang hebat. Iya, jadi orang hebat. Kalau sekarang yang hebat itu menjadi orang sukses. Jadi dukun teh hebat. Apanya? Dukun teh hebat. Iya. Tapi ada yang dukun zaman dulu. Ada kan ngaramu kan? Ngeramu ini paham ya? Ngeramu. Abim. Iya, abis itu mah ya. Jadi ini mah yang dimaksud dengan meramu itu meramu olah apa namanya tuh? Obat gitu. Oh iya ya, bisa disebut dukun juga sih. Terus ada yang keempat,
peralihan mesozoikum ke neolitikum ditandai dengan revolusi kebudayaan dari Turgetri ke produksi. Dan tadi sudah saya katakan apa Turgetri, coba baca. Apa? Masa manusia berubah, dan Rabu. Ya, itu yang dinamakan dengan food. Jadi kalau produksi itu berupaya untuk menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari. Kita selanjutnya. Nah, ini ada fungsi penting nih. Fungsi api dalam kehidupan nenek moyang. Jadi asal usul penemuan pertama manusia itu apa? Api. Dari cara bagaimana? Caranya bagaimana? Batu digesek, terus air dari petir ya. Itu dari pihak eksternal, bukan dari diri kita. Kalau internalnya dari dalam diri kita, dari kayu digesek-gesek ya. Dari jipo Pak. Dari apa? Jipo. Jipo itu. Oh, korek. Belum ada dong zaman dulu mah. Jadi pakai kayu. Berada dari pakaian ya. Hanya hal-hal yang bisa bergesekan dan sedikit mengandung kadar air maka akan menimbulkan panas. Nah, dalam panas itulah kan menimbulkan api. Nah, yang kedua memasak. Oh, maaf. Yang pertama itu fungsinya untuk senjata untuk berburu ya. Jadi pada zaman dulu tuh hewan-hewan tuh pada takut ya sama api. Itulah titik balik manusia itu KB yang tadinya manusia atau Homo sapiens seperti kita adalah makhluk terlemah karena harus melalui beberapa tahap untuk bisa berjalan kan. Pas lahir kan warga langsung bisa jalan. Nah, kalau hewan kan langsung bisa jalan. Itulah titik balik Homo sapiens untuk menjadi dalam khalifah dan kita baluti dengan apa kepercayaan apa ya khalifah itu orang yang dipercayai untuk menjaga bumi meskipun nyatanya yang bersakti. Memasak yang kedua itu adalah memasak makanan mentah ya. Dulu itu daging biasanya dimakan mentah ya. Nah, kalau hasil bagaimana? Apa yang ada di pikiran kawan-kawan ketika daging dimakan mentah? Enak. Yang akan terjadi dalam pencernaan kita itu bagaimana? Bukan jelek, karena pencernaan kita pasti dapat beradaptasi juga. Tapi akan memperlambat proses pencernaan. Kalau sakit kan manusia pada zaman dulu tuh udah dipersiapkan untuk itunya. Ya udah dipersiapkan. Makanya dulu tuh usus-usus manusia pada zaman dulu tuh panjang-panjang. Nah untuk proses pencernaan, kalau usus makanan yang berserat seperti daging itu melalui proses yang sangat lama. Ada 1 minggu untuk apa? Untuk pencernaannya. Nah, itu lama. Nah setelah menemukan api, itulah dapat membuat tekstur biologis yang terdapat dalam daging itu menjadi menyusut, ya, namun tidak mengurangi protein yang ada di dalam ketan. Zaman dulu mah nggak mikirin protein ya, nggak makan gitu ya. Nah itu tuh membuat teksturnya menjadi lebih empuk, ya. Nah gitu. Terus yang kedua alat untuk bersosialisasi di malam hari. Nah biasanya pada zaman dulu tuh kalau malam hari apa itu gerombolan nenek moyang, gerombolan apa ya? Sekelompok nenek moyang kita itu biasanya tidak melakukan aktivitas di malam hari. Namun setelah menemukan api, mereka dapat bersosialisasi. Itu ada di bukunya Hermanto tahun 2012 kalau tidak salah. Terus yang keempat adalah menghangatkan diri dari cuaca. Nah, dulu kan cuacanya ekstrim gitu ya, kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Maka untuk apa
saling berpelukan pun tidak akan cukup. Gitu. Nah setelah ada api, maka tunggu timbul Tapi Pak, ya, ini bisa jadi sini nggak? apanya? Komunikasi kan orang Iya, sekalian. iya. Alat komunikasi, alat sosialisasi juga. Apanya? Yang asap terus pakai itu terus asap itu bikin kata asap. Ya, kata asap itu di tengah hutan biasanya ya untuk pertanda bahwa ada kehidupan atau ada sejenis kita atau ada manusia di sana dengan cara apa tadi Pak? Mengirimkan asap atau apa? Air gun ya. Nah, sekarang mari kita investigasi ini klimaksnya. Tadi sudah stimulus sudah, kita beri pemahaman sedikit sudah. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama. Yuk kita sama-sama kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah dibuat kelompok kan? Sudah, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah ini untuk ini ya presentasi dari kelompok berapa? 4. Dari kelompok 4 ya. Ya silakan. Sound campline itu fungsinya buat kan zaman dulu tuh kan ekstrim bisa apa ya? Apanya? Cuaca ekstrim Ya. bisa. Terus kamu nggak memungkinkan buat rumah juga. Ya. Jadi gua kan nyaman lah istilahnya ya. Ya. Jadi di Tempat. gua lagi juga nggak usah gua ini lagi kan buat lagi. Ya. Ada tutup juga. Jadi intinya gua songkeplek itu untuk Buat rumah rumah atau tempat kediaman ya. tempat nyaman. Terus kenapa harus dialih ke tempat aliran sungai? Kan di sungai banyak ikan. Ya. Di sana buat mandi bisa, buat air minum bisa, Ya. di sumber daya alam atau apa segala juga bisa. Ya. Terus Makanya daripada jauh-jauh ke sungai, terus sumber daya alam kan ngacak gitu ya, nggak setiap daerah ada. Kalau di sungai mah pasti ada ikan atau apa segala, makanya di ikan di dekatnya. Di dekat sungai, ya. Terus penir itu isinya buat istilahnya tanda kubur lah. Tanda kubur buat yang udah meninggal nyelamatin jasad, rohnya, jasadnya. ya, nggak apa-apa. Itu hasil penyelidikan dari kelompok 4 ya. Yang ingin ditanyakan pendapat dari pembelajaran ini? Alhamdulillah tidak ya. Tapi apa yang saya sampaikan paham nggak? Oke, terima kasih. Mohon maaf bila mana banyak salah, baik ucap maupun juga dari saya. Begitupun saya sudah memaafkan apa yang sudah diucapkan dan ditindakan oleh kalian kepada saya. Terima kasih. Selamat selalu. Dan jangan lupa dari kalian indah.